Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat bihawami'in nafahat wal ataya wassilat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alimul khafiyat al-muhitu bima yajri min tuhumil ardina ila a'las samawat wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yaumil maw'ud sirra wa jahra wa dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Para pengunjung taman surga, para pecinta majlis-majlis kebaikan, para pecinta salawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada Al-Mukarram Al-Habib Taufik bin Syekh Abu Bakar serta Al-Habib Mustafa Al-Haddar dan segenap pengurus takmir Masjid Agung Baitur Rahman, hadirin para bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa mencurahkan kebaikan kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat, semua kebaikan yang panjenengan dapatkan, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, kita harus menanamkan dalam hati kita bahwa tidak ada yang terbaik, tidak ada yang paling baik kepada kita kecuali Allah. Melebihi kebaikan orang tua kepada anaknya. Allah zat yang senantiasa berbuat baik kepada hambanya, sehingga dengan kebaikan Allah kita alhamdulillah masih diberikan panjang umur, masih diberikan sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah, diringankan langkah kita, digerakkan hati kita, panjenengan sedaya saged rawuh hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan semua ini menjadi sebab panjenengan dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Karena kita awali memang majlis ini dinamakan majlis burdah. Berarti orang yang hadir di sini orang yang suka sama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu selawat dan salam marilah terus kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan harapan mudah-mudahan panjenengan semua mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melewati peristiwa Isra dan Mi'raj di akhir bulan Rajab, yaitu tanggal 27 Rajab, tidak terasa waktu terus berjalan. Kula panjenengan
sekarang ini berada di bulan Sya'ban. Apa niku Sya'ban? Seorang ulama besar, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu an, beliau ngarang kitab namanya Madza fi Sya'ban, apa yang terjadi di bulan Sya'ban. Paling tidak ada 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah di bulan Sya'ban ini berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis menuju Makkah Al-Mukarramah. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Jadi Kanjeng Nabi niku kepingin sekali, mengharap mudah-mudahan kiblatnya pindah ke Makkah Al-Mukarramah. Karena ketika Nabi hijrah ke Madinah itu beliau diperintahkan oleh Allah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Tahu nggak Baitul Maqdis di mana? Di Palestina, yang ada Masjidil Aqsa. Tempatnya Nabi Isra dan Mi'raj itu mampir di Masjid Aqsa, yaitu di daerah situ, sudah daerah Baitul Maqdis. Di sana ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan daripada perpindahan kiblat tadi itu. Kanjeng Nabi dalam hatinya kepingin sekali, sering mengadakan wajahnya ke langit, minta sama Allah mudah-mudahan kiblatnya pindah ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi Nabi itu kepingin pindah ke Mekah karena tempat kelahiran beliau di sana. Allah ini sama Nabi sangat cinta, sangat sayang. Setiap yang Nabi inginkan pasti sama Allah dituruti. Maka turun ayat Al-Quran, fawalli wajhaka satral masjidil haram, maka palingkan wajahmu engkau wahai Muhammad, kata Allah, kemana? Satral masjidil haram, menghadap Ka'bah. Alhamdulillah. Jadi Nabi kita itu selalu dituruti kemauannya oleh Allah. Sampai-sampai dalam Al-Quran, dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, kelak ya Muhammad nanti kamu akan aku beri satu pemberian yang kamu akan puas, yang kamu akan senang. Bukan hanya di dunia dituruti oleh Allah, tapi kelak nanti di akhirat juga dituruti. Sebagian ulama mengatakan itu adalah syafaat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya, peristiwa yang bersejarah yang terjadi di bulan Sya'ban itu adalah tentang pelaporan amal tahunan. Nah, ini. Jadi bukan hanya di dunia ada laporan sama atasannya, nanti juga di akhirat kita melaporkan amal-amal kita kepada Allah. Maka laporan tahunan itu terjadi pada bulan Sya'ban, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Dalilnya ada dalam Al-Quran, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam itu segala urusan-urusan panjenengan para bapak ibu-ibu sekalian semua ditentukan oleh Allah. Mulai dari takdirnya, mulai dari umurnya, rezekinya, yang belum nikah jodohnya, semua termaktub. Di mana itu? Di Lauhil Mahfud, di dalam buku induknya Allah. Jadi catatan takdir kita itu berada di Lauhil Mahfud. Malaikat tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Maka di malam nisfu Sya'ban itu kita minta sama Allah
supaya takdir kita dirubah. Makanya Nabi ketika ditanya kenapa Nabi di bulan Sa'ban Nabi sering berpuasa, kata Nabi karena di bulan ini amal dilaporkan. Saya ingin ketika saya dipanggil oleh Allah, saya dalam keadaan berpuasa, termasuk umur panjenengan semua. Loh kan takdir tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah itu kalau takdir yang sudah turun kepada malaikat. Kalau sudah turun malaikat itu ada fulan bin fulan cabut nyawanya, sudah turun, maka tidak bisa dicabut sudah, karena sudah diperintah sama Allah. Yang bisa merubah siapa? Allah. Yamhullahu ma yasa'u wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah berhak menghapus apa yang dia kehendaki, dan Allah juga berhak menetapkan apa yang dia kehendaki. Semuanya maunya Allah, termasuk peringatan Isra dan Mi'raj ya, itu maunya Allah, bukan maunya Nabi Muhammad. Makanya dalam surat Subhanalladzi asra bi abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi bukan maunya Nabi Muhammad, maunya Allah. Kalau Allah yang berkehendak ya, segala sesuatu apapun kun fayakun, jadilah maka jadilah. Iya, tidak bisa dipakai dengan akal Bu. Sekarang ini mohon maaf banyak orang pakai akal-akalan. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, orang yang tadinya ragu-ragu imannya, ketika terjadi Isra Mi'raj tambah kafir, jadi kafir. Yang kafir tambah kafir lagi. Karena disitulah letak ujian orang-orang beriman. Diuji mana yang betul-betul emas, mana yang betul-betul imannya kuat. Sebab kalau pakai akal waktu itu tidak masuk akal. Berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 1, langit 7, ke Sidratil Muntaha, ke Mustawa, hanya dalam 1 malam. Subuh sudah ada. Ya kalau pakai akal ketika itu orang banyak yang tidak percaya. Tapi ini kalau menurut logika manusia. Tapi kalau menurut Allah, maunya Allah, apapun bisa terjadi. Kalau Allah mau. Kalau saya panjenengan ini, saya ini ada karena ada orang tua saya sama ibu saya. Kalau pakai akal. Kalau saya ngomong, oh saya ada, mana ibunya? Saya tidak punya ibu. Oh tidak percaya. Saya tidak punya bapak. Orang tidak bakal. Tapi kalau maunya Allah, bisa terjadi, bisa. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam, tidak punya bapak, tidak punya ibu, tapi maunya Allah seperti itu jadi. Nabi Isa alaihissalam tidak punya bapak, tapi punya ibu. Kok bisa? Tidak masuk akal. Allah yang mau kok. Makanya iman itu nomor 1 baru akal. Jangan dibalik. Iman baru pakai akal. Bukan berarti orang tidak boleh pakai akal. Akal itu digunakan tapi harus pakai ilmu, pakai syariat. Sebab akal kalau tidak dibarengi dengan ilmu dan syariat, akalnya nanti ngakal-ngakali. Banyak tidak terjadi sekarang, orang pakai ngakal-ngakali, syariat diakal-akali, bisa pakai bahasa-bahasa. Dulu ketika penelitian ilmu pengetahuan yang sekarang ini belum canggih Pak, orang yang kena, mohon maaf, orang yang kena jilatan anjing itu kan najis, itu namanya najis mughalladhah, najis yang paling berat. Panjenengan kalau membersihkan tidak cukup panjenengan beli sabun kemudian digosok pakai air, tetap tidak sah. Maka caranya gimana syariat? Pakai tanah sama air 7 kali mencucinya. Itu dulu syariat Islam diejek. Tuh lihat Islam sudah najis ditambahi kotoran lagi. Kalau pakai logika manusia,
Ternyata baru sekarang ditemukan. Yang meneliti orang-orang barat, ternyata kuman virus yang ada di air liurnya anjing itu tidak bisa diangkat kecuali dengan tanah. Lihat, pakai akal boleh, pakai akal, tapi pakai ilmu dulu. Karena waktu itu akalnya belum nyampe, sekarang sudah nyampe baru percaya. Semua syariat, termasuk syariat yang kita lakukan, saya bisa pakai akal-akalan. Contohnya, mohon maaf, kalau wanita yang haid, ya, wanita haid, ya, dia tidak wajib mengkodok sholat, ya. Tapi kalau puasa wajib mengkodok. Saya pakai akal sekarang. Kok kari enak? Sholat itu perintah yang lebih tinggi tidak daripada puasa? Nomor berapa sholat? Nomor 2. Wajib. Puasa itu masih nomor 3. Harusnya sholat itu lebih wajib dikodok. Masa puasa dikodok tapi sholat tidak dikodok? Sholat itu kan lebih tinggi kedudukannya daripada puasa. Ini pakai akal. Atau dibalik, puasa saja yang di bawahnya sholat, ya, puasa itu wajib dikodok, sholat tidak wajib dikodok. Aneh kalau pakai akal. Harusnya sholat itu kan lebih tinggi kedudukannya, lebih wajib dikodok. Ini kalau pakai akal. Ternyata kita harus pertama meletakkan iman dulu. Saya beriman, baru setelah itu panjenengan, kenapa ya Islam itu kalau orang perempuan berpuasa, kalau dia datang bulan haid tidak wajib kodok, wajib mengkodok, kalau sholat tidak wajib. Ternyata orang kalau tidak puasa Ramadan, perempuan tuh katakan kalau bulan Ramadan dia 6 hari tidak puasa, maka wajib membayar hutangnya, dikasih waktu sama Allah membayar hutang, ada waktu 11 bulan untuk bayar. Kira-kira susah enggak Bu? Berat enggak Bu? Ibu punya waktu 11 bulan hanya membayar 6 hari, ya mudah, gampang, enggak sulit. Tapi coba kalau orang perempuan wajib mengkodok sholat, berapa kali dia harus melakukan sholat? Adalah orang perempuan itu kerjaannya berat di rumah. Berarti syariat Islam itu menghendaki kemudahan. Semua syariat itu menghendaki kemudahan, tidak membuat sulit. Oh ternyata iya, Allah itu menghendaki kemudahan. Allah tidak menghendaki kesulitan buat hambanya. Semua syariat pakai akal. Oh ternyata masuk akal. Jadi makanya iman itu nomor 1. Ya. Makanya dalam kata orang-orang bijak, kalau seni itu memperindah, kalau ilmu mempermudah, kalau iman mengarahkan kita hidup bisa terarah. Ilmu tanpa iman kita tidak akan terarah. Banyak orang pintar sekarang, dokter, ya, profesor, tapi kalau tidak punya iman, ilmunya buat apa? Buat nipu orang. Naudzubillah min dzalik. Karena tidak punya iman. Tapi kalau orang punya iman, punya arah, arahnya jelas, saya mencari kenikmatan surga, iman saya nanti masuk surga, itu namanya iman. Hidup jadi terarah sehingga dia takut. Tapi kalau tidak punya iman, kepintarannya, keilmuannya untuk nipu orang. Kalau tidak punya iman, maka dari itu iman itu dinomor 1-kan. Jadi kembali kepada tadi, ya, malam nisfu Sa'ban panjenengan nanti minta sama Allah, berdoa kepada Allah. Loh apa bisa takdir itu dirubah? Bisa, karena Allah itu ngajak hambanya, ud'uni astajib lakum. Kamu minta sama aku, kata Allah, aku akan ijabah. Allah tuh paling tidak senang sama hambanya yang tidak pernah minta sama Allah, seakan-akan dia tidak butuh sama Allah. Jadi yang ditunggu sama Allah itu hambanya minta sama Allah. Sampai-sampai dalam Al-Quran disebut, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Kamu ini butuh sama Allah, butuh, kamu perlu Allah, saya perlu Allah.
Ini sekarang yang sudah jauh, Pak. Orang merasa tidak butuh sama Allah. Masih mending kalau sudah kepepet baru butuh Allah. Ya. Kalau orang yang sama sekali tidak butuh Allah, tidak penting Allah itu, tidak penting itu sholat. Dikasih musibah, dikasih ujian masih belum ingat Allah. Padahal Allah ngasih cobaan, ujian itu apa? Supaya hambanya ingat. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Jika Allah itu menghendaki baik buat hambanya, ibtalah, diuji sama Allah. Liyasma'a tadarru'ahu, supaya Allah ingin dengar rintihan hambanya, minta sama Allah. Sekarang kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita. Kurang bagaimana Nabi itu sabarnya, kurang bagaimana Nabi itu berdakwah, ibadahnya, akhlaknya, ilmunya. Tapi Nabi setiap malam kalau sholat malam kakinya sampai bengkak, karena Nabi merasa butuh sama Allah. Sholat memang wajib, kita akui sholat itu wajib, tapi pernahkah kita menganggap sholat itu sebagai kebutuhan kita minta sama Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami beribadah untuk Engkau ya Allah, kami minta pertolongan. Ibadahnya panjenengan itu juga pertolongan dari Allah. Kalau kita tidak ditolong Allah, kita tidak bisa. Makanya dalam ibadah itu orang kalau ingin menghilangkan sifat sombong karena ibadah, ibadah yang kita lakukan itu membutuhkan pertolongan Allah. Kalau orang kan biasa mengartikan kamu sujud dulu, sholat dulu, baru kamu minta Allah. Kalau ulama sebagian juga menafsirkan maknanya apa? Orang itu beribadah, panjenengan bisa hadir ahad duha, panjenengan bisa melakukan sholat duha. Jangan merasa kita, wah saya hebat, saya mampu. Karena kalau tidak ditolong Allah, panjenengan hadir ke masjid ini tidak bisa. Ayo, kalau ada orang kepingin sholat duha, mohon maaf, ketika mau ke masjid tahu-tahu dia sakit, kakinya tidak bisa jalan, bisa tidak dia sholat? Tidak bisa. Mau ke masjid tidak bisa. Oh tapi bisa dia naik kendaraan. Ya, sekarang lisan yang kita ucapkan untuk baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, siapa yang ngasih mulut? Allah. Andai kata mulut tidak bisa digerakkan, lisannya dikunci sama Allah, bisa tidak kita? Tidak bisa. Berarti ibadah kita tuh membutuhkan pertolongan Allah. Itu yang dicari sama Allah. Jadi ibadah kita jangan merasa kita ahli ibadah, saya hebat, jangan. Itu adalah penyakitnya, bagaimana setan mengganggu orang-orang yang ibadah sehingga dia merasa bangga dengan amalnya. Tidak. Amal kita, semua yang kita lakukan semua semata-mata pertolongan dari Allah. Makanya nanti di malam nisfu Sya'ban tuh minta sama Allah ya. Biasanya kalau di sini di Masjid Jami' ba'dal maghrib diadakan ya. Monggo yang punya waktu hadir ya. Mintalah sama Allah dan berdoa kepada Allah, harus yakin. Karena Allah itu kalau tidak yakin hambanya ya, kalau doanya setengah-setengah, seperti ada orang minta ya, minta sama orang tapi setengah-setengah, paling tidak dikasih, pasti tidak dikasih. Karena sudah punya sifat suudon tadi itu, prasangka buruk sama Allah ya. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi, aku ini tergantung sangkaan hambaku. Kalau hambaku bersangka buruk, jadinya buruk. Tapi kalau kita bersangka baik kepada Allah, pasti akan baik. Berdoa juga seperti itu, yakin doa kita diijabah oleh Allah. Minta dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan diijabah oleh Allah. Karena yang bisa ngerubah itu adalah ad-du'a. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Otaknya ibadah. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling penting. Ini yang paling penting di bulan Sya'ban. Kata Sayyid Muhammad Al-Maliki radhiyallahu an, di bulan inilah
Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Quranul Karim tentang bagaimana Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turun terjadi pada bulan Sya'ban, sehingga para ulama mengatakan bulan Sya'ban itu bulannya bersolawat, karena di bulan inilah perintah Allah memerintahkan orang-orang beriman bersolawat. Bayangkan dalam ayat ini Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah merintahkan panjenengan zakat, puasa. Allah tidak menyatakan Allah puasa, tapi khusus selawat Allah menunjukkan kepada hambanya sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Apa maknanya? Maknanya bukan selawat seperti kita selawat sama Nabi Muhammad, beda. Makna selawat dari Allah maksudnya Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Yusalluna itu fi'il mudhari, artinya Allah mencurahkan rahmatnya terus menerus sampai yaumil qiyamah, sampai detik ini. Dan juga para malaikat berselawat, maknanya malaikat memohonkan istighfar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, maka berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi kita butuh selawat kita? Butuh syafaat kita? Tidak. Kata ulama, jangan menganggap Nabi kita butuh selawat kita. Sesungguhnya selawat itu kembali kepada diri kita. Jadi Allah ingin tahu mana hamba-hambanya yang punya rasa terima kasih kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah habis-habisan berdakwah, berjuang. Dengan wasilahnya Nabi Muhammad kita bisa mengenal Allah, mengenal Islam, mengenal Al-Quran, kan lewat perantara Nabi Muhammad. Maka Allah merintahkan sama hambanya, kamu kalau memang betul-betul menganggap Nabi Muhammad berjasa dari Nabi Muhammad, kamu berselawat sama Nabi Muhammad. Jadi bukti kita kalau kita betul terima kasih sama Nabi Muhammad diwujudkan dengan berselawat. Maka hadiahnya siapa yang ngasih? Langsung Allah. Allah yang berjanji, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi as-salawat. Barang siapa yang berselawat satu kali, maka Allah akan mencurahkan 10 rahmat buat hambanya. Andai kata panjenengan berselawat satu kali saja, panjenengan sudah mendapatkan 10 rahmat. Lalu bagaimana orang yang setiap hari berselawat 10 kali, atau ada yang berselawat 300 kali, maka dia akan diliputi rahmat Allah. Kalau sudah diliputi rahmat Allah, maka dia akan dijauhkan dari segala bahaya, musibah dunia juga musibah di akhirat. Ini salawat ini fadilahnya luar biasa. Kalau dijelaskan mungkin satu hari tidak selesai tentang fadilah orang yang berselawat. Satu kali, satu saja. Dalam sebuah hadis dikatakan, Nabi ditanya oleh sahabatnya, ya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana nanti kamu mengenali umatmu ketika hari kiamat? Di saat ketika itu orang bingung, gelisah. Jangan dibayangkan seperti di dunia ini, Pak. Tidak ada artinya. Orang sudah bingung menghadapi corona, omikron, ya, bapak kron, ya. Tidak ada artinya nanti ketika menghadap Allah di yaumil qiyamah. Di saat itulah kita membutuhkan yang namanya syafaat. Maka Nabi menjawab, inna aulan nas bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya nanti yang paling dekat kepadaku, maksudnya apa? Yang paling mudah mendapatkan syafaat yaitu orang yang ketika di dunia membaca selawat kepadaku. Wah, saya tidak butuh selawat, tidak butuh syafaat. Loh, kita masuk surga lewat mana? Masuk surga, kalau masuk surga lewat rahmat Allah itu berat. Ibadah kita, sholat kita, puasa kita, sedekah kita, apa kita menjamin diterima sama Allah? Ayo, kata Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, ya,
a'maluna baina qabulin wa raddiha, amal kita selain selawat itu antara diterima dan ditolak, illa sholata ala nabi, kecuali selawat sama Nabi Muhammad 100% dijamin stempel pasti dikabulkan. Mau riya, mau pamer atau baca selawatnya mungkin tidak khusyuk, tetap diterima. Makanya ketika Imam Sya'rani bermimpi Rasulullah, dalam mimpinya mengatakan, ya Rasulullah, dalam sebuah hadis dikatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra salawat, itu pahala orang yang mendapatkan 10 rahmat. Apakah itu orang yang berselawat dengan khusyuk? Kata Rasulullah, enggak. Lalu bagaimana orang kalau yang selawat dengan khusyuk, dengan takdim, dengan pakai minyak wangi, ya, menghadap kiblat, kemudian menghayatinya? Maka Rasulullah menjawab, tidak ada yang bisa balas pahalanya kecuali Allah. Para malaikat sekalipun tidak ada. Saking besarnya pahala orang yang membaca selawat. Imam Syafi'i itu dalam kitabnya disebutkan, ini ada cerita disebutkan dalam kitab Sayyid Muhammad Al-Nabi, ketika wafat Imam Syafi'i itu banyak orang-orang solihin mendapatkan mimpi bisyarah tentang bagaimana ketika Imam Syafi'i sudah diwafat, ada seorang solihin ketika itu bermimpi Imam Syafi'i. Ditanya sama orang solihin, bagaimana kamu setelah wafat, perlakuan Allah kepada engkau bagaimana? Alhamdulillah, kata Imam Syafi'i, aku seperti pengantin baru. Ketika aku meninggal dunia, di alam kubur aku diarak dengan bidadari-bidadari, aku diberikan tempat di surga yang paling indah. Dengan apa kamu dapatkan itu semua? Apa yang kamu mendapatkan sesuatu itu? Dengan apa? Bukan karena ilmu aku, kata Imam Syafi'i, karena aku membiasakan setiap menulis buku, aku membaca selawat dan menulis selawat. Selawatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kullama zakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Itu selawat yang aku jadi amalannya aku, kata Imam Syafi'i. Gara-gara ini aku mendapatkan surga. Jadi alhamdulillah, jadi jangan menggampangkan selawat. Jadi kata ulama, amalan yang paling banyak menyelamatkan umat di akhir zaman ini adalah membaca sholawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai berselawat, termasuk alhamdulillah kita membaca burdah, ya. Silakan membaca selawat apa saja, semua bagus, ya. Mau baca salawat naria, salawat burdah, salawat Simtuturos, semuanya itu manfaat, karena itu sudah yang bikin ulama-ulama yang sudah punya sanad ilmunya sampai Rasulullah. Yang penting bagaimana kita istiqomah, istiqomah walaupun sedikit, walaupun 1 hari 10 kali, tapi kalau istiqomah pasti nanti kita akan merasakan. Mungkin di dunia kita belum, tapi nanti di akhirat kita akan mendapatkan manfaat itu semua. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'allimna alladzi yanfa'una. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.